Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Adelia Putri Natasha dengan NIM B1C124035. Saya dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, jadi rumus VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil data secara vertikal dari tabel referensi, sedangkan rumus HLOOKUP itu digunakan untuk mencari data secara horizontal dari tabel referensi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya dalam bentuk tabel, dan yang dimaksud tabel referensi itu yang di bawah ini, tabel gaji. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mencari gaji pokok pegawai dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, langsung saja pada sel E2 di kolom gaji pokok saya klikkan sama dengan seperti biasa. Lalu kita ketikkan rumusnya VLOOKUP. Nah, di sini di tabel referensinya ini kan berdasarkan golongan. Nah, jadi yang di sini sel kuncinya itu yang kita ambil dari kolom golongan juga yang adanya di sel B2. Jadi kita klik sel B2, lalu kita klik titik koma, lalu kita blok tabel referensinya dari sel B8 sampai D11 seperti ini. Lalu kita kunci dengan FN F4 sampai berubah jadi $. Nah, lalu kita tekan lagi titik koma. Karena di sini kolomnya itu ada di nomor 2, jadi kita isi dengan nomor 2, titik koma, lalu kita masukkan lagi angka 0. Jadi angka 0 ini adalah nilai true-nya. Lalu kita tutup kurung dan kita enter seperti ini. Jadi gaji pokok Nia Kurnia untuk pegawai golongan 3A itu ada 3.700.000. Ini sesuai ya dengan yang ada di tabel referensi. Nah, untuk mencari gaji pokok yang lain, kita cukup tarik saja. Jadi kita arahkan kursornya kita ke ujung sel di sini. Kita klik kiri lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi sesuai dengan namanya, HLOOKUP artinya kan horizontal, kalau VLOOKUP V berarti vertikal. Nah, jadi HLOOKUP ini digunakan untuk mencari data secara horizontal dari tabel referensi. Di sini tabel referensinya itu tabel potongan gaji. Langsung saja di sel E2 saya klikkan sama dengan, lalu saya ketikkan rumusnya HLOOKUP. Nah, karena di sini sel kuncinya itu ada di B2, jadi kita klik B2 titik koma, lalu kita blok tabel referensinya mulai dari B8 sampai D9. Lalu kita kunci dengan FN F4 sampai berubah jadi $, seperti ini, lalu titik koma. Karena kolomnya ini ada di nomor 2, jadi kita isikan angka 2, titik koma. Lalu untuk nilai true-nya itu kita isikan angka 0, tutup kurung, lalu kita enter seperti ini. Sama seperti tadi untuk mencari potongan gaji pokok pegawai lainnya, kita cukup tarik ke bawah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP yang digabung dengan rumus lain. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggabungkan rumus VLOOKUP dengan strings. Nah, stringsnya itu ada 3, yaitu left, right, dan mid. Left sendiri itu digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari kiri. Kalau mid itu digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari tengah, sedangkan right itu digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari kanan. Langsung saja, yang pertama, cara untuk menggabungkan
rumus VLOOKUP dengan left. Nah, di sini kita akan mencari nama barang. Di sini di tabel pertama kodenya itu kan ada 3, yaitu ada MCN 1350K dan 20. Nah, nama barang ini kodenya itu adalah kode paling kiri. Nah, untuk mengambil beberapa karakter dari kiri, jadi kita harus menggabungkan rumus VLOOKUP dan left. Kita klik sama dengan, kita ketikkan VLOOKUP, kita ketikkan kembali rumus left karena mau mengambil berapa karakter dari kiri. Nah, sel kuncinya itu ada di A2, jadi kita klik A2, titik koma, lalu kita isikan jumlah karakter yang akan kita ambil. MCN itu kan ada 3 karakter, jadi kita isikan di sini angka 3, tutup kurung, titik koma, lalu kita blok tabel referensinya mulai dari A9 sampai B12, lalu kita kunci dengan FN F4 sampai berubah jadi $. Kita klik lagi titik koma. Nah, karena ini berada di kolom nomor 2, jadi kita masukkan angka 2, titik koma kembali, dan nilai true-nya itu 0. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, jadi nama barang dengan kode MCN itu namanya mesin cuci nasional. Oke, sudah sesuai. Untuk mencari nama barang lainnya, kita tarik lagi seperti tadi ke bawah, seperti ini. Nah, untuk mencari harga, di sini itu kodenya ada 1350K. Nah, 1350K ini kan karakternya ada di tengah-tengah. Nah, untuk mengambil beberapa karakter dari tengah, kita itu menggunakan rumus Smith. Jadi kita menggabungkan rumus VLOOKUP dengan rumus Smith. Langsung saja pada sel C2 di kolom harga, kita klikkan sama dengan, kita ketikkan VLOOKUP karena mencari data secara vertikal. Kita masukkan lagi rumus Smith. Ini sel kuncinya itu ada di A2, jadi kita klik A2, titik koma. Nah, lalu kita hitung jarak karakter paling kiri sampai karakter yang akan kita ambil. Jadi kita hitung di sini ada yang ke-1 itu M, kedua C, ketiga N, keempat itu strap, dan angka 1 itu ke-5. Jadi ada 5 karakter. Lalu titik koma. Lalu kita isikan lagi jumlah karakter yang akan kita ambil. Jadi di sini ada 1, 3, 5, 0 dan K. Jadi ada 5 karakter juga. Kita isikan lagi 5, tutup kurung, titik koma. Kita blok lagi tabel referensinya mulai dari A14 sampai B17. Kita kunci dengan FN F4 sampai berubah jadi $, titik koma. Karena kolomnya itu ada di nomor 2, jadi kita isikan lagi 2, titik koma, lalu kita masukkan nilai true-nya 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi harga mesin cuci nasional itu 1.350.000. Oke, sudah sesuai dengan tabel referensi. Untuk mencari harga barang yang lain, kita tarik seperti tadi. Oke. Nah, untuk mencari stok, di sini kode stok itu kan ada 15, 20, 25. Seperti yang kita lihat, kode itu ada di bagian paling kanan. Nah, untuk menarik beberapa karakter dari kanan, kita itu menggunakan rumus right. Langsung saja kita gabungkan rumus VLOOKUP untuk mengambil data cara vertikal dari kolom referensi, dan rumus right untuk mengambil beberapa karakter dari kanan. Nah, di sini sel kuncinya ada di A2, jadi kita klik lagi A2, titik koma. Lalu jumlah karakter yang akan kita ambil ini kan 2, jadi yaitu angka 2 dan 0. Jadi kita isikan lagi angka 2, tutup kurung, titik koma. Lalu kita blok lagi tabel referensinya dari A19 sampai B22. Lalu kita kunci dengan FN F4, titik koma. Karena kolomnya ini ada di nomor 2, jadi kita isikan 2, titik koma, lalu kita masukkan nilai true-nya yaitu 0, tutup kurung, dan enter.
Jadi stoknya itu ada 20 piece. Nah, untuk mencari stok barang yang lain, kita sama kayak tadi, cukup kita tarik saja seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggabungkan rumus VLOOKUP dengan string, yaitu left, right, dan mid. Nah, untuk di sini sudah ada tabel. Di sini ada kolom yang kosong dari kolom nama barang, harga, dan status. Nah, untuk mengisi kolom nama barang, di sini saya akan menggabungkan rumus VLOOKUP dengan left. VLOOKUP sendiri digunakan untuk mengambil data secara horizontal dari tabel referensi, sedangkan rumus left digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari kiri. Langsung saja pada sel B2 kita klikkan sama dengan, lalu kita ketikkan VLOOKUP. Kita ketikkan lagi left, ini, lalu sel kuncinya itu ada di A2, kita klik A2, titik koma. Nah, karena di sini yang kita mau ambil itu ada 3 karakter, jadi kita masukkan 3, lalu kita tutup kurung, titik koma, kita blok tabel referensinya dari A10 sampai E11, kita kunci dengan Fn F4, titik koma, karena kolomnya ada di nomor 2, jadi kita isikan angka 2, titik koma, kita masukkan nilai true-nya 0, tutup kurung, lalu kita enter. Oke, seperti ini. Untuk mencari nama barang yang lain, kita cukup tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, untuk harga saya akan menggabungkan rumus VLOOKUP dengan mid. Nah, kita klik sama dengan, kita ketikkan VLOOKUP karena mau mencari data secara horizontal. Kita ketikkan lagi mid karena mau menarik beberapa karakter dari tengah. Lalu kita masukkan lagi sel kuncinya di A2, titik koma. Nah, karena yang kita ambil ini mulai dari 500k, jadi kita isikan jarak antara karakter paling kiri dengan karakter paling tengah yang akan kita ambil. Jadi jaraknya itu ada 4, kita hitung dari B, O, 1, dan 5. 4. Lalu kita isikan lagi dengan berapa jumlah karakter yang akan kita ambil. Jadi kita mau ambil di sini 500k, ada 500k. Jadi ada 4 karakter, jadi kita masukkan lagi angka 4, tutup kurung, titik koma. Nah, untuk harga kita ambil tabel referensi yang kedua, yaitu dimulai dari sel A14 sampai dengan E15. Kita kunci dengan Fn F4, titik koma, karena kolomnya ada di nomor 2, jadi kita isikan nomor 2, titik koma, kita masukkan nilai true-nya 0, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, sama untuk mencari harga barang yang lain, kita tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, untuk status barangnya ini, kita mau menggabungkan rumus VLOOKUP, kita klikkan VLOOKUP dengan rumus right. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, itu untuk menarik beberapa karakter dari kanan. Setelah kita masukkan rumusnya, kita klikkan di sel A2 sebagai sel kunci, kita klik titik koma. Lalu di sini kode yang akan kita ambil itu ada DISC, kode paling kanan, dan di situ ada 4 karakter. Jadi kita masukkan di sini 4, tutup kurung. Lalu kita blok tabel referensi yang kedua. Kita blok tabel referensi yang kedua dimulai dari A14, lalu titik koma, kita blok tabel referensi yang kedua dari A14 sampai E15, kita kunci dengan Fn F4 sampai berubah jadi $, titik koma, karena di sini kolomnya ada di nomor 2, jadi kita isikan angka 2, titik koma, kita masukkan nilai true-nya 0, tutup kurung, dan enter. Jadi statusnya diskon. Nah, untuk mencari status barang yang lain,
sama seperti sebelumnya, kita tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk memenuhi tugas praktik, di sini saya akan mengisi kolom-kolom yang kosong dengan menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, maupun rumus VLOOKUP dan HLOOKUP yang digabung dengan string. Nah, untuk kolom jabatan, di sini saya akan menggunakan rumus HLOOKUP yang digabung dengan MIT. Kita klik sama dengan. Kita masukkan HLOOKUP untuk mencari data secara horizontal. Kita masukkan lagi rumus MIT untuk menarik berapa karakter dari tengah. Sel kuncinya itu ada di A2, titik koma. Nah, karena di sini kita isikan berapa jumlah karakter dari kiri ke jumlah karakter paling tengah yang akan kita ambil. Di sini kita mau ambil mulai dari A, jadi kita hitung dari 2013 A. Jadi ada 5, kita masukkan sini 5 titik koma, lalu kita isi lagi dengan jumlah karakter yang kita ambil. ADM itu ada 3 karakter, jadi kita isikan 3, tutup kurung, titik koma, lalu kita blok tabel referensi yang ini dari A15 sampai dengan B16. Kita kunci dengan FNF4 titik koma. Karena di sini adanya di nomor 2, kita isikan nomor 2, titik koma, kita masukkan nilai true-nya 0, tutup kurung, lalu enter. Untuk mencari jabatan yang lainnya, kita cukup tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, untuk kolom gaji pokok, jadi kita klikkan sama dengan, kita ketikkan VLOOKUP karena mengambil data secara vertikal. Lalu sini sel kuncinya itu ada di B2, yaitu golongannya, golongan pegawainya ada di B2, jadi kita klik B2, titik koma. Lalu kita blok tabel referensi dari A10 sampai C13, kita kunci dengan FNF4, titik koma. Karena kolomnya itu ada di nomor 2, kita masukkan angka 2, titik koma, kita masukkan nilai true-nya yaitu 0. Lalu kita tutup kurung dan enter. Untuk mencari gaji pokok yang lain, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, untuk potongannya saya mau mencari menggunakan rumus HLOOKUP karena kita mau ambil data secara horizontal dari tabel referensi yang ini. Nah, kita ketikkan saja HLOOKUP, lalu kita blok sel kuncinya di B2, titik koma, kita blok tabel referensinya, kita kunci dengan FNF4, titik koma, karena ada di kolom nomor 2, jadi kita isikan nomor 2, titik koma, kita masukkan nilai true-nya, tutup kurung, lalu enter. Seperti ini. Untuk mencari potongan yang lain, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, untuk jumlah potongan, kita mengalihkan gaji pokok dengan potongan. Jadi kita klik sama dengan, kita klik sel E2, shift 8 untuk kali, lalu kita klik lagi sel F2, enter, seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk gaji bersih, itu kita kurangkan gaji pokok dengan jumlah potongan. Kita klik sama dengan, kita klik kolom E2 untuk gaji pokok, kita kurang dengan kolom G2 jumlah potongannya, lalu kita enter seperti ini dan selesai. Oke, sekian penjelasan dari saya bagaimana cara menggunakan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, maupun itu VLOOKUP dan HLOOKUP digabung dengan string. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.